Ya, pemirsa, sejumlah pengungsi, terutama anak-anak di posko pengungsian akibat erupsi Gunung Semeru, mulai menerima pendampingan trauma healing. Relawan dari Universitas Brawijaya bersama Polwan Polres Lumajang menggelar kegiatan bernyanyi dan bermain bersama di halaman SDN Supi Turang 4, tempat lebih dari 100 pengungsi menempati ruang kelas sebagai tempat tinggal sementara. Sebelumnya banyak anak-anak pengungsi yang tampak sedih dan traumatis kini mulai menunjukkan perubahan. Sekitar 20 anak mulai menunjukkan wajah cerianya ketika mendapat terapi bermain dan bernyanyi bersama. Kapolres Lumajang menegaskan bahwa pihaknya melakukan treatment psikologis khusus bagi anak-anak dengan harapan bisa terlepas dari trauma akibat bencana erupsi yang terjadi beberapa waktu lalu. Terlebih kondisi puluhan keluarga di pengungsian ini cukup memprihatinkan lantaran beberapa dari mereka kehilangan rumah akibat tersapu awan panas. Kegiatan trauma healing ini diharapkan menjadi bagian dari pemulihan jangka panjang bagi pengungsi dan tidak hanya dari sisi fisik namun juga mental. Dengan hati yang lebih tenang, anak-anak diharapkan bisa menjalani masa pemulihan dengan lebih optimis dan kuat. Seneng nggak ini? Terus abis nari sama nyanyi dapat apa tadi? Oh, sama teman-teman di sini juga ya. Seneng nggak ini? Tadi mainnya apa aja sih? Kereta api, Pagi hari ini kita melaksanakan kegiatan bermain bersama yang berimpact kepada traumatic healing kepada anak-anak. Yang insya Allah kami berharap supaya anak-anak kita kembali ceria dan melupakan permasalahan ataupun situasi yang beberapa waktu lalu dialami akibat dari dampak erupsi dan kembali ceria, kembali bersemangat untuk melaksanakan aktivitas. Ya, pemirsa, untuk mengetahui update terkini sudah ada jurnalis Berita 1 Rifki dan Wanus. Selamat siang, Rifki. Iya, seperti apa kondisi di sana saat ini? Dan kalau dari pantauan Anda ini ada berapa orang pengungsi di tempat Anda melaporkan? Silakan, Rifki. Baik, ya, saat ini saya sudah berada di pengungsian di tepatnya di tempat Cikurang, Kecamatan Ponggo. Menurut data yang terakhir yang didapat, setidaknya ada 1.116 pengungsi akibat dampak dari erupsi Semeru. Dari Ponggo ada 9 titik pengungsian yang mana terjadi di Kecamatan Ponggo dan Kecamatan Candipuro. Namun hingga Kamis siang tadi saat ini ada beberapa pengungsi yang sudah mulai berangsur pulang. Mereka kembali ke rumah mereka yang dampaknya sedikit tidak berpotensi ada erupsi susulan. Namun sebagian dari pengungsi juga beberapa masih tinggal dan masih di sini untuk mengungsi lantaran takut adanya erupsi susulan. Namun setelah itu pada sekitar pukul 10 tadi beberapa bantuan juga telah didistribusikan, yang mana yang kemarin beberapa pengungsi mengeluhkan adanya kurangnya peralatan untuk alat tidur dan pakaian, saat ini sudah tercover, yang mana beberapa bantuan baju dan alat tidur tadi sudah tersalurkan oleh beberapa relawan. Baik, Rifki, jadi memang tadi sudah ada Anda menyampaikan bahwa sebagian pengungsi sudah kembali ke rumah begitu ya, dan ada juga bantuan gitu. Tapi hanya sebagian seperti itu ya, bantuan seperti bantuan kasur, alat-alat untuk perlengkapan untuk tidur seperti itu. Seperti apa kendalanya kalau dari pantauan Anda? Baik, memang bantuan sejauh ini memang ada beberapa yang masih belum rata. Mengingat para pengungsi ini untuk datanya fluktuatif, yang mana ketika data pengungsi ketika malam hari ini banyak pengungsi yang kembali ke pengungsian, namun siangnya mereka beberapa kembali ke rumah masing-masing atau pindah ke rumah keluarga. Dan kondisi seperti itulah yang menjadi kendala petugas untuk melakukan pendataan pendistribusian dengan tepat sasaran. Mengingat kondisi pengungsi yang fluktuatif bisa naik bisa turun. Namun sejauh ini pada saat ini di titik pengungsian di desa Cikurang, saya di SDN 4 Cikurang ini sudah
tercover semuanya. Beberapa bantuan seperti alat untuk tidur, kasur dan lain sebagainya. Jadi yang paling dibutuhkan itu apa alat-alat seperti ya kasur, selimut dan seterusnya atau apalagi ada alat apa yang paling dibutuhkan oleh pengungsi saat ini dari pantauan Anda? Baik, untuk kondisi saat ini mengingat korupsi sudah itu juga menjadi ancaman yang bisa terjadi sewaktu-waktu. Alat yang paling dibutuhkan untuk warga yakni masker. Mengapa? Karena masker ini merupakan alat yang cukup vital karena ancaman hujan abu bisa terjadi sewaktu-waktu sehingga kebutuhan masker untuk para pengungsi ini perlu di stok lebih banyak dari perkiraan. Baik, terima kasih Rifki dan Wanus atas laporan Anda. Kita tentunya berharap bahwa kondisi ini bisa segera membaik begitu ya. Ada solusi yang bisa diberikan oleh pemerintah setempat sehingga benar-benar warga bisa kembali ke rumah masing-masing dan menjalani kehidupan sehari-hari mereka seperti sedia kala. Terima kasih Rifki dan Wanus atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.